Wah wah wah, memang berkelas. Tak menjatuhkan Shin Tae-yong. Erick Thohir malah bilang ini usai timnas Indonesia bantai Brunei. Nah loh, ada apa ini? Jadi bintang saat lawan Brunei. Gerald Vandenberg malah ultimatum Jens Raven. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia gulung Brunei Darussalam. Kemenangan telak Timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam dengan skor 8 gol tanpa balas di laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025 memang menggembirakan. Namun di tengah euforia publik yang begitu besar, komentar berkelas datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Alih-alih membandingkan pelatih baru Gerald Vandenberg dengan mantan pelatih Shin Tae-yong, Erick justru mengingatkan tim dan supporter agar tetap rendah hati dan realistis dalam menatap turnamen ini. Jangan besar kepala gara-gara menang 8-0 sama Brunei, tegas Erick usai laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan kerendahan hati dalam kompetisi besar seperti Piala AFF U23. Brunei memang bukan lawan yang sepadan dan Erick sadar betul bahwa kemenangan besar ini belum bisa dijadikan tolok ukur kekuatan sejati tim Garuda Muda. Di tengah sorotan terhadap pelatih anyar Gerald Vandenberg yang sukses memimpin timnas Indonesia mencatat kemenangan mencolok di laga debutnya, Erick memilih untuk tidak melontarkan perbandingan dengan Shin Tae-yong. Padahal, tak sedikit yang mulai membandingkan gaya bermain dan hasil keduanya. Saat masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23 memang sempat mencapai final pada edisi sebelumnya, namun gagal menjadi juara setelah dikalahkan Vietnam. Ini menjadi ganjalan yang masih terasa di benak banyak pencinta sepak bola tanah air. Erick Thohir justru mengalihkan fokus ke pertandingan selanjutnya. Ia menyebut laga melawan Filipina sebagai ujian yang lebih layak dijadikan parameter. Filipina sendiri baru saja mengejutkan publik dengan mengalahkan Malaysia tim semifinalis edisi 2023 dengan skor 2 gol tanpa balas. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup bahkan semifinal, bahkan juara, ujar Erick dengan penuh keyakinan. Erick menyadari betul bahwa jalan Indonesia menuju trofi juara masih panjang. Ia bahkan mengingatkan bahwa kemenangan awal bukan jaminan kesuksesan akhir. Saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final lawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu, kenangnya tentang kegagalan di final edisi sebelumnya. Dari sini tampak jelas bahwa pengalaman masa lalu dijadikan pelajaran penting agar tak kembali terulang di era Vandenberg. Meski begitu, apresiasi tetap diberikan kepada para pemain. Erick secara khusus memuji Jens Raven yang tampil luar biasa dengan mencetak 6 dari 8 gol Indonesia. Namun, pujian itu tetap dibalut dengan peringatan halus. Raven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran, karena belum melawan Filipina atau Malaysia, tutupnya. Ini menunjukkan bahwa Erick tetap mengedepankan objektivitas dalam menilai performa individu maupun tim. Apa yang disampaikan Erick Thohir merupakan bentuk kepemimpinan yang matang dan membumi. Ia tahu kapan harus memuji dan kapan harus memberi peringatan. Ia tidak terjebak dalam glorifikasi semu kemenangan awal. Justru Erick membawa narasi ke arah yang lebih realistis bahwa kemenangan besar ini bukanlah akhir, tapi baru permulaan dari perjalanan panjang menuju target juara. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan sikap Erick Thohir yang tetap merendah meski timnas menang besar? Dan apakah menurutmu langkah Vandenberg sejauh ini bisa membawa timnas lebih baik daripada era Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Gerald Vandenberg tak mainkan Jens Raven lagi. Meski berhasil mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam,
pertandingan Timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 15 Juli 2025, menyisakan kejutan yang tak kalah menarik dari skor telak tersebut. Salah satu pencetak gol Jens Raven mencuri perhatian bukan hanya karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga karena selebrasi unik yang dilakukannya. Selebrasi aura farming pacu jalur yang tengah viral di media sosial menjadi sorotan ketika Raven melakukannya tepat setelah menyarangkan bola ke gawang Brunei. Jens Raven sendiri mengaku bahwa selebrasi tersebut bukan tanpa alasan. Ia telah berjanji kepada seseorang untuk melakukan pose viral itu jika berhasil mencetak gol. Saya sudah berjanji kepada seseorang untuk melakukan pose tersebut, jadi hanya lakukan satu kali saja, ungkapnya seusai pertandingan. Pernyataan Raven tersebut terdengar santai, namun justru memancing reaksi mengejutkan dari sang pelatih Gerald van den Burg. Dengan nada bercanda namun tak bisa diabaikan begitu saja, Van den Burg menyatakan habis ini dia nggak dimainin lagi. Meskipun disampaikan sambil tersenyum, pernyataan tersebut membuat publik bertanya-tanya, apakah ada ketidaksenangan terselubung dari pelatih terhadap selebrasi Raven yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan etika profesional atau atmosfer kompetisi? Sebuah gestur kecil bisa jadi dianggap sebagai tindakan kurang disiplin, terutama oleh pelatih asing yang dikenal sangat menjaga citra dan keseriusan tim. Gerald van den Burg yang dipercaya menukangi Timnas Indonesia U23 dan diharapkan membawa prestasi tinggi, tentu punya pertimbangan tersendiri soal kedisiplinan dan fokus pemain. Meskipun tim mampu menang besar melawan Brunei, Van den Burg mengingatkan bahwa euforia kemenangan tak boleh membuat tim terlena. Kami tidak boleh puas begitu saja karena masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Kita harus pikirkan setiap hari, setiap laga, apa yang bisa ditingkatkan, ujarnya tegas. Namun publik tentu merasa sedikit heran mengapa Jens Raven tidak dimainkan lagi setelah laga itu, padahal kontribusinya cukup besar dalam kemenangan tersebut. Apakah selebrasi itu benar-benar menjadi faktor? Ataukah Van den Burg memang sedang ingin mencoba rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad? Hingga kini belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pelatih maupun tim pelatih lainnya terkait status Jens Raven dalam skuad pertandingan selanjutnya. Kondisi ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di satu sisi, Raven berhasil menunjukkan potensinya dengan mencetak gol dan mengangkat semangat tim. Di sisi lain, keputusan pelatih yang tidak memainkannya lagi menimbulkan tanda tanya besar. Banyak yang mulai berspekulasi apakah ini bentuk hukuman tak langsung atas selebrasi aura farming yang dianggap tidak profesional atau hanya bagian dari strategi jangka panjang pelatih. Yang jelas, situasi ini memancing reaksi dari para pendukung Timnas Indonesia. Media sosial mulai dipenuhi dengan komentar dari netizen yang mempertanyakan keputusan Van den Burg. Ada yang membela Raven dan menganggap selebrasi tersebut hanyalah ekspresi kegembiraan anak muda yang sedang menikmati momen besar. Namun ada juga yang mendukung keputusan Van den Burg, menganggap bahwa kedisiplinan dan sikap profesional tetap harus menjadi prioritas, bahkan dalam kemenangan. Kini publik menanti pertandingan berikutnya. Akankah Jens Raven kembali diberi kesempatan turun ke lapangan? Atau justru benar-benar dikesampingkan untuk memberi pesan tegas kepada para pemain muda lainnya? Hal ini menjadi momen penting dalam kepemimpinan Van den Burg. Apakah ia mampu menyeimbangkan kedisiplinan dengan semangat muda para pemainnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah selebrasi Jens Raven memang layak mendapat teguran? Ataukah ini hanya ekspresi spontan anak muda yang seharusnya ditanggapi santai? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal bagaimana seharusnya pelatih menyikapi ekspresi pemain di tengah euforia kemenangan besar.